Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Gus Naurlita, kelas 1A, NIM P051501210003, mata kuliah PBAK, dosen pengampu Putri Widelia Weltriana, SSI, MSc. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu yang berjudul Indikator Keberhasilan Pemberantasan Korupsi. Baiklah, yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa itu korupsi. Korupsi atau rasuah atau mencuri adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapat keuntungan sepihak. Baiklah, yang selanjutnya yaitu 3 indikator pemberantasan korupsi menurut Wapres. Menurut Wakil Presiden Budiono mengungkapkan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi atau Stranas PPK sudah disusun sebagai acuan pemberantasan korupsi secara nasional. Stranas PPK ini tersusun dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 dan sudah ditetapkan pada 13 Mei lalu. Melalui aturan ini, program pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktek korupsi sejak dicanangkannya pada tahun 2005 lalu dapat terlaksana. Karena itu, Budiono menetapkan 3 indikator keberhasilan pelaksanaan pemberantasan korupsi melalui Stranas PPK. Ketiga indikator itu antara lain yaitu yang pertama, mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi dengan indeks persepsi korupsi. Yang kedua, mengukur sistem anti korupsi di Indonesia dengan United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC. Yang ketiga yaitu menerapkan indikator sistem integritas nasional yang tengah disusun oleh KPK. Masing-masing diukur dengan kinerja yang diperoleh melalui indeks pencegahan korupsi dan indeks penegakan hukum tindak pidana korupsi, rasio tindak pidana korupsi, indeks kepuasan stakeholder terhadap laporan pencegahan korupsi. Ini menjadi indikator baru yang akan ditentukan tahun ini. Dengan ditetapkannya Stranas PPK ini, maka harus terjadi sinkronisasi antar seluruh lembaga penegakan hukum, mulai dari Polri, Kejaksaan, KPK, hingga pengadilan, sehingga pelaksanaan Perpres itu dapat menyentuh masyarakat dan membuat pelayanan publik menjadi lebih mudah, cepat, dan murah. Dengan begitu, pelibatan unsur masyarakat bisa terjadi keniscayaannya. Sedangkan menurut Jokowi, indikator utama keberhasilan pemberantasan korupsi adalah saat kepercayaan publik terhadap pemerintah menguat. Dengan demikian, pemerintah bisa memaksimalkan kinerjanya. Kalau tidak saling percaya, bekerja jadi tidak enak sekali. Itu menurut Bapak Jokowi. Namun, Jokowi juga mengatakan upaya membangun kepercayaan publik kepada pemerintah bisa berhasil ketika pencegahan dan penindakan korupsi berjalan bersamaan. Pencegahan korupsi, kata Jokowi, bisa dilakukan dengan mendorong reformasi dan transparansi birokrasi di sektor anggaran, pajak, perizinan, dan layanan publik, sekaligus mengubah mindset dan kemauan pejabat. Jokowi yakin bahwa cita-cita pemberantasan korupsi, yakni kesejahteraan masyarakat, bisa tercapai ketika sistem pencegahan, penindakan, dan reformasi birokrasi berjalan beriringan. Menurut Jokowi, upaya itu perlu serius dikerjakan karena membangun kepercayaan publik kepada pemerintah bukanlah hal yang mudah. Baiklah, yang berikutnya yaitu tabel ini berisi indikator keberhasilan pemberantasan korupsi dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Bila saya ada salah kata atau kesalahan dalam pengucapan, saya mohon ampun. Kepada Allah juga saya mohon ampun.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.